Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, masyarakat Belitung Timur dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Masyarakat Belitung Timur dimanapun berada, tema kajian kita kali ini yaitu ikhlas, kunci sukses menghadapi ujian kehidupan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita diberikan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ada sanak kerabat, saudara, teman-teman, baik yang baru dikenal maupun yang sudah lama kita kenal, mereka akan mengatakan sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Tetapi tidak semua orang di antara kita memahami hakikat apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan daripada kata ikhlas itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 153 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Wasta'inu bis-sabri was-salah, carilah pertolongan Allah dengan bersabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, jamaah masyarakat Belitung Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelaslah dari ayat di atas kita semua mengetahui bahwa implementasi daripada bentuk ikhlas terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah dengan dua tindakan. Yang pertama, dengan bersabar. Sabar adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit dalam melaksanakan. Tetapi sulit di sini bukan berarti tidak mungkin, karena sejarah membuktikan, kisah riwayat para sahabat, para nabi dicontohkan kepada kita. Ketika salah satunya kisah masyhur daripada Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub Allah uji, Allah coba dengan penyakit. Sekujur tubuhnya penuh dengan ulat, habis dimakan dengan ulat. Apakah Nabi Ayub kemudian ingkar kepada Allah? Apakah kemudian Nabi Ayub merasa Allah tidak bersamanya? Tidak. Justru Nabi Ayub berkata, Ya Allah, Ya Rob, biarkan seluruh tubuhku dimakan ulat, tapi sisakan satu hatiku jangan sampai dimakan ulat. Kenapa? Karena Nabi Ayub ingin tetap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, Allah turunkan, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Masyarakat Belitung Timur dimanapun berada, implementasi ikhlas yang kedua sesuai dengan ayat tadi di atas adalah dengan sholat. Kenapa ketika kita diberikan ujian kita harus sholat? Karena sabar tanpa sholat itu tidaklah berarti. Justru ketika sabar digabungkan dengan kita sholat beribadah kepada Allah, maka usaha kita untuk sabar dan ikhtiar kita dengan ibadah kepada Allah sangat luar biasa. Salah satunya kisah masyhur daripada para sahabat, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah ini adalah budak. Ketika dia budak, kaum Quraisy saat itu memperbudaknya. Ketika Bilal bin Rabah mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dengan mengucapkan ahad, 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 tuannya ini menimpakan batu yang panas di tengah padang pasir. Luar biasa cobaannya. Tapi apakah Bilal kemudian ingkar kepada Allah? Tidak.
Bilal tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika Allah turunkan perintah untuk sholat, Allah menginginkan melalui Nabi Muhammad SAW Bilal menjadi muazinnya baginda Nabi. Bilal adalah orang yang diperbolehkan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai-sampai karena ketakwaan Bilal, ketika Rasulullah memanggilnya, wahai Bilal, ya baginda Rasul, ada apa? Aku dengar bunyi terompah sandalmu, tok, tok, tok di dalam surga. Ya Bilal, apa amalanmu sampai engkau masuk surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunat syukril wudu ketika aku telah melaksanakan wudu. Artinya, ketika Bilal tetap teguh pendirian pada keimanan dalam dirinya, dibarengi dengan ibadah sholat setiap hari, maka Allah muliakan derajatnya. Bukan hanya badannya masuk surga, tapi terompah sandalnya pun ikut masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Masyarakat Belitung Timur dimanapun berada, jelaslah kita tarik kesimpulan bahwa kunci sukses ikhlas dalam menjalani, menerima ujian yang Allah berikan adalah dengan 2 tindakan. Yang pertama dengan bersabar kepada Allah, dan yang kedua dengan beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan bersama dengan para nabi, para malaikat dan para sahabat, dan bersama-sama di Jannatul Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.